Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eva Kurnian Soleha dengan NIM 22402025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rangkuman materi 7 sampai dengan 12 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 7, kewarganegaraan, materi 8, demokrasi dan pemilu, materi 9, otonomi daerah, materi 10, hak asasi manusia, materi 11, masyarakat madani, dan materi terakhir yaitu materi 12, integritas vs korupsi. Langsung saja masuk pada materi kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Ketentuan sebab hilangnya kewarganegaraan telah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Cara untuk mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 31 dan Pasal 32. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, cara memperoleh status kewarganegaraan dapat melalui yang pertama, permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi, terdapat pada pasal 9. Yang kedua, karena perkawinan atau pernikahan, terdapat pada pasal 19. Yang ketiga, karena berjasa kepada NKRI, terdapat pada pasal 20. Yang keempat, mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, terdapat pada pasal 21 ayat 1. Yang terakhir, karena pengangkatan anak, terdapat pada pasal 21 ayat 2. Ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 38. Langsung lanjut pada materi ke-8, demokrasi dan pemilu. Demokrasi secara bahasa adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan, serta kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ciri-ciri demokrasi adalah memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian. Membahas mengenai pemilihan umum, apa sih sebenarnya pemilihan umum itu? Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan diadakannya pemilu adalah sebagai alat demokrasi dalam NKRI, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, serta sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada BPR, sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Sistem pemilu yang terdapat di Indonesia diantaranya adalah sistem distrik atau plurality system, yaitu perhitungan sederhana, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Sistem semi-proporsional, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem proporsional, yaitu perhitungan rumit, calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Selanjutnya adalah materi ke-9, yaitu otonomi daerah. Apa sih sebenarnya otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah otonom dan penyerahan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat.
Terdapat 4 bentuk otonomi daerah, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Tujuan dari otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Kedua pada tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 4, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Perkembangan otonomi daerah terbagi menjadi beberapa masa, diantaranya yaitu masa pemerintahan kolonial, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Ada berbagai masalah otonomi daerah yang terjadi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan manfaat dari kepembangunan, daerah justru mengalami proses kemiskinan yang luar biasa. Itu tadi pemaparan materi rangkuman materi ke-9. Lanjut pada materi 10, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Macam-macam hak asasi manusia terbagi menjadi 5 di antaranya, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik yang meliputi hak mendirikan partai politik dan sebagainya, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Pencatatan HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipertegas dengan diubahnya Undang-Undang Dasar pada bulan Agustus tahun 2000. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM, Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara pelindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Itu tadi mengenai HAM. Lanjut pada materi ke-11, yaitu masyarakat madani. Apa sebenarnya masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya. Karakteristik masyarakat madani yaitu wilayah publik yang bebas atau free public sphere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Dalam proses mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus-menerus agar terbentuk masyarakat yang mandiri, mapan, memiliki peradaban maju, dan terjaminnya keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani lahir untuk pertama kalinya dalam perjalanan politik masyarakat sipil di Barat. Istilah masyarakat sipil dikenal luas dengan penyebutan istilah civil society. Konsep civil society pada masa ini dikenal sebagai istilah koinonia politik, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Adapun ciri-ciri dari civil society yaitu adanya kemandirian yang tinggi, adanya ruang publik bebas, kemampuan membatasi kekuasaan negara, tingginya partisipasi rakyat, menjunjung tinggi nilai sosial, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, terbentuk dalam badan organisasi yang rapi dan modern.
Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu materi 12 mengenai integritas versus korupsi. Integritas merupakan pola hidup yang damai, sejahtera, bersih, dan sehat secara keseluruhan. Integritas sendiri memiliki nilai-nilai yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Selain itu, integritas juga memiliki fungsi, yaitu fungsi kognitif atau cognitive function of integrity, serta fungsi efektif ya, atau effective function of integrity, serta memiliki manfaat, yaitu manfaat fisik, manfaat intelektual, manfaat emosional, manfaat spiritual, dan manfaat sosial. Sedangkan korupsi sendiri, menurut KBBI, korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang buruk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur, pemerintah, serta penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Diutarakan oleh BPKP bahwa faktor penyebab korupsi meliputi aspek individu pelaku, aspek organisasi, dan aspek tempat individu dan organisasi berada. Mengutip pendapat Amin Rais, macam korupsi diantaranya korupsi eksploitatif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif. Kemudian untuk mengatasi korupsi dengan meningkatkan nilai moral, kedisiplinan, dan norma hukum yang ada di Indonesia. Lalu apa hubungannya antara integritas dan korupsi? Pada dasarnya korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Namun, integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Integritas mencakup kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kita membutuhkan integritas untuk sikap anti korupsi. Nah, itu tadi merupakan pemaparan rangkuman materi 7 sampai dengan 12 materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sedikit pantun dari saya, mendaki gunung meraih puncak, terasa berat meraih angan-angan. Tingkatkan integritas, perbaik akhlak, mengawal segala bentuk pembangunan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.